Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali pemirsa TVRI Papua Barat pada mimbar agama Buddha yang kedua di TVRI Papua Barat. Jadi sekali lagi kita gembira ya bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang kedua ini. Saya kembali memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Supriyadi Martayan, salah satu Romo Pandita dalam Majelis Budayana Indonesia. Nah, mungkin pada kesempatan yang kedua ini saya akan mencoba menjelaskan secara lebih jelas tentang apa itu Majelis Budayana Indonesia, karena berkaitan dengan topik yang hari ini akan kita jelaskan. Jadi agama Buddha di Indonesia ini kita terdiri dari beberapa majelis yang berbeda-beda, tetapi tentu saja semuanya berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semuanya saling rukun satu sama lain, kemudian juga semuanya sebenarnya adalah murid dari yang sama. Guru kita sama pada akhirnya, yaitu Siddhartha Gautama. Cuma organisasi kita ada perbedaan, kemudian juga ada beberapa corak ataupun juga ciri khas yang berbeda. Nah, tetapi tentu saja ini harus kita jelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman, mungkin juga supaya pengetahuan juga untuk pemirsa yang mungkin non-Buddhis yang pada kesempatan hari ini juga ikut melihat acara ini. Nah, jadi apa itu Majelis Budayana Indonesia? Majelis Budayana Indonesia adalah majelis yang didirikan oleh perintis atau biku pertama di Indonesia yang merintis kembali timbulnya agama Buddha setelah sempat lenyap setelah akhir era Kerajaan Majapahit sampai kemerdekaan. Setelah kemerdekaan beliaulah pertama kali biku atau bante yang ditahbiskan di Indonesia dan merintis kembali agama Buddha yang sempat menghilang di Indonesia. Nah, beliau itu sudah mendiang, jadi sudah almarhum. Beliau bernama adalah almarhum Bante Asin Jinarakita. Asin Jinarakita. Nah, beliau adalah pendiri dari majelis kami, sekaligus juga perintis agama Buddha di Indonesia. Nah, mendiang Bante Asin Jinarakita ini beraspirasi mendirikan aliran Budayana yang sifatnya mencoba merangkul semua jenis aliran. Karena dalam agama Buddha kan kita ada beberapa corak aliran yang terdiri dari dipengaruhi oleh corak kebudayaan setempat ataupun negara tempat aliran tersebut berkembang. Jadi kalau dalam agama Buddha ada 3 aliran utama yang kita biasanya kita ketahui. Yang pertama adalah aliran tentu saja Theravada. Ini mungkin bisa disebut konservatifnya lah kalau dalam agama Buddha. Ini aliran Theravada saat ini banyak berkembang sekali, terutama di daerah Thailand, daerah Sri Lanka, daerah Myanmar. Ini adalah aliran Theravada. Nah, itu banyak di Asia Tenggara. Kemudian aliran yang kedua itu adalah aliran Mahayana. Nah, aliran Mahayana ini mungkin lebih populer dalam dunia ini, dalam dunia TV. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pernah dulu menonton Kerasakti Sun Gokong. Nah, di sana ada biksu Tong Samchong atau Tang Xuanchang kalau bahasa Mandarinnya. Nah, itu beliau sebenarnya tokoh sejarah. Ya, kalau kisah Kerasaktinya itu sebenarnya adalah dongeng ataupun juga novel yang ditulis ratusan tahun setelah beliau meninggal. Tapi kejadiannya sih tidak seperti itu. Kalau beliau sendiri sebenarnya betul sesuai cerita umumnya adalah biku atau bante yang dari China atau kerajaan pada waktu itu dinasti Tang. Waktu itu dinasti Tang, kaisarnya Li Semin mengutus Tong Samchong atau Tang Xuanchang ini ke India untuk mengambil kitab suci Tripitaka, kitab suci agama Buddha, yang pada akhirnya dibawa ke kerajaannya dinasti Tang untuk diterjemahkan dari bahasa. Waktu itu beliau mengambilnya bukan bahasa Pali, kitabnya adalah kitab bahasa Sanskerta.
Nah, itu sebabnya kenapa aliran Mahayana memiliki beberapa perbedaan dengan aliran Theravada. Karena Theravada mendasarkan kitab sucinya pada kitab dari bahasa Pali, sedangkan yang Mahayana, yang salah satunya adalah diterjemahkan oleh Tong Samcong ini, itu adalah membawa kitab suci yang bahasa Sanskerta. Semuanya dari India, tetapi Sanskerta ini ada lebih lengkap. Kalau tidak salah lebih lengkap atau jumlahnya lebih banyak. Nah, itu tadi aliran yang kedua adalah aliran Mahayana. Yang Mahayana ini kalau kita mungkin kategorikan secara umum adalah aliran agama Buddha yang memiliki corak kebudayaan Asia Timur. Asia Timur ini apa saja? Ya tentu saja yang paling utama tadi China atau tadi ya RRC. Nah, kemudian yang kedua adalah Taiwan. Di sana juga ada Taiwan. Kemudian ada juga Korea, Jepang. Nah, Jepang sendiri ada aliran agama Buddha sendiri, ada Zen. Di sana Zen Buddhism itu berkembang di Jepang. Ini semuanya terangkum dalam Mahayana. Nah, kemudian aliran yang ketiga. Nah, aliran ketiga ini lebih terkait tentang Tibetan, atau kalau kita sebut sebenarnya alirannya namanya Tantrayana. Salah satu tokoh agama Buddha aliran Tantrayana ini mungkin ini teman-teman bisa paham karena beliau adalah tokoh dunia juga, yaitu Dalai Lama. Nah, Dalai Lama ini adalah tokoh agama Buddha aliran Tantrayana. Nah, jadi semuanya itu dirangkum oleh tiga aliran besar ini. Masih ada lagi aliran kecil ini. Semuanya dirangkum oleh almarhum atau mendiang Bante Asin Jinara kita dalam sebuah wadah yang namanya Buddhayana. Nah, Buddhayana ini adalah aliran tertua di Indonesia ataupun juga organisasi tertua untuk agama Buddha di Indonesia. Nah, itu adalah tempat saya bernaung. Tetapi tentu saja dengan sahabat-sahabat agama Buddha majelis lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki hubungan yang baik sebagai siswa Sang Buddha. Saya akan membawa alat peraga kita pada hari ini yang pertama. Jadi kalau orang umat awam biasanya bertanya, kitab suci agama Buddha itu apa? Kalau dalam dunia sekolah, kita selalu biasanya menyebutkan atau belajar di dalam sekolah, kitab suci agama Buddha itu disebutnya Tripitaka. Apakah ini yang saya pegang ini Tripitaka? Bukan, ini adalah bagian dari Tripitaka. Jadi ini sebenarnya adalah buku Parita. Buku Parita atau kalau kita sebutkan buku tuntunan puja bakti. Jadi setiap minggu, agama Buddha setiap minggu kita juga umatnya melakukan ibadah. Sama seperti teman-teman mungkin dari agama Nasrani juga melakukan ibadah. Nah, pada saat melakukan ibadah atau dalam agama Buddha kita sebutnya puja bakti, kita memiliki buku tuntunan yang namanya buku Parita ini. Buku Parita ini bukanlah buku kitab suci, tapi adalah sebagian kecil dari kitab suci agama Buddha atau yang disebut Tripitaka. Kalau Tripitaka yang asli ini semuanya bisa terdiri dari, kalau tidak salah ada 84.000 sutta. Jadi kalau bukunya yang disebut buku itu tidak hanya satu buku. Tripitaka ini bisa satu lemari. Jadi tentu saja kita tidak bisa bawa portable karena keseluruhan bukunya itu kalau dikumpulkan ada satu lemari. Nah, Tripitaka, tri artinya tiga dalam bahasa Sanskerta. Jadi 3 pitaka atau 3 keranjang. Jadi ada 3 kelompok besar Tripitaka atau kitab-kitab suci dalam agama Buddha. Yang pertama adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka, sutta artinya adalah ajaran. Sutta Pitaka ini berisi tentang ajaran atau khotbah-khotbah Sang Buddha yang biasanya diingat oleh muridnya yang bernama Ananda.
Jadi pada saat awal-awal ajaran agama Buddha diturunkan atau diajarkan dari satu individu ke individu lainnya, semuanya berupa lisan. Nah, ini Bante atau biku yang pertama yang menurunkan ajaran agama Buddha setelah beliau mangkat atau parinibbana adalah Yang Mulia Ananda. Itu secara lisan. Nah, kemudian setelah itu baru dicatat. Nah, baru dicatat baru muncul ini. Nah, buku Parita ini adalah buku berisi sebagian kecil dari suta-suta yang masuk dalam Sutta Pitaka ini. Nah, kemudian keranjang yang kedua yaitu kita berbicara tentang keranjang yang namanya Winaya Pitaka. Winaya artinya adalah aturan. Di dalam Winaya kita membahas tentang aturan-aturan yang harus kita jalani, terutama misalnya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan umat awam maupun juga monastik atau kebikuan. Itu keranjang yang kedua. Kemudian kita bicara keranjang yang ketiga, ini yang keranjang yang istimewa, Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka ini adalah kumpulan kitab-kitab yang membahas tentang filsafat, metafisik dari ajaran agama Buddha. Ini sangat dalam. Jadi kalau kita mau membahas ajaran agama Buddha yang paling mendalam, yang paling sulit untuk kita pahami, itu adanya di Abhidhamma. Ya, paling sulit bukan berarti mustahil ya, tetapi tentu saja kita butuh proses dalam mempelajarinya. Nah, karena itu kita mempelajarinya mulai dari Sutta Pitaka dulu, kelompok besar, baru ke Winaya Pitaka, baru setelah menguasai baru mencoba untuk Abhidhamma sedikit-sedikit. Tapi tentu saja dalam agama Buddha kita juga jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan Bante ataupun juga dengan tokoh agama ataupun dengan Romo Ramani Pandita yang lain, supaya kita tidak mengalami pemahaman yang salah. Nah, tetapi sambil itu pemahaman yang salah. Jadi sekalian saya kembali untuk disclaimer bahwa saya sebagai salah satu Romo Pandita dari Majelis Budaya Indonesia saat ini mencoba untuk sharing Dharma, masih sifatnya adalah siswa Sang Buddha yang masih belajar. Jadi tentu saja yang saya ucapkan ini bisa saja mungkin ada kekeliruan yang tidak disengaja karena pengetahuan saya mungkin masih ada yang kurang. Tetapi tentu saja jangan khawatir, kalau kita di agama Buddha kita kan selalu seperti yang saya sampaikan di mimbar agama Buddha sebelumnya, kita selalu berpatokan pada prinsip yang namanya ehi pasiko. Ehi pasiko, ehi datang, passa artinya buktikan atau datang dan lihat, passa, ehi pasiko. Jadi kita selalu berpatokan apa yang kita dengar meskipun itu tercatat dalam kitab sendiri, kitab Sang Buddha sendiri, yang tertulis di sana adalah diucapkan oleh beliau, jangan kita terima mentah-mentah. Kita selalu harus berpikiran kritis. Sebagai umat Buddha atau siswa Buddha yang baik, kita harus selalu diajarkan atau dimotivasi oleh beliau untuk berpikiran kritis, jangan menangkap sesuatu mentah-mentah, karena nanti Anda akan salah kaprah. Bisa jadi orang menerangkan A, tapi Anda mencernanya menjadi B. Kemudian Anda menceritakan kepada orang lain menjadi C. Nah, itu makanya kita butuh namanya Anda cerna dan Anda buktikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kalau Anda merasa yang Anda dengar tersebut benar dan baik adanya untuk diri Anda, maka terapkan. Kalau tidak, ya jangan terapkan. Kira-kira begitu, simpel. Kalau dalam agama Buddha kita selalu simpel. Oke, balik kembali kepada alat peraga ini. Pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan yang namanya sila. Jadi pada minggu lalu, pada kesempatan mimbar agama Buddha yang lalu, kita kan ada 3 keranjang dalam Jalan Arya Bruas 8, yaitu sila, samadhi, dan panya. Waktu itu saya berkata pelopornya yang paling utama adalah panya atau prajna, kebijaksanaan, pikiran dan pengertian. Itu betul. Dalam agama Buddha kita selalu mengutamakan pikiran atau kebijaksanaan sebagai hal yang utama. Tetapi tentu saja untuk bisa memahami prinsip-prinsip atau hukum-hukum atau ajaran Sang Buddha yang terrangkum dalam kebijaksanaan ini, pikiran dan pengertian yang benar ini, itu membutuhkan waktu. Nah, sambil kita mempelajari
kebijaksanaan sehingga diri kita menjadi pelan-pelan menjadi sedikit demi sedikit menjadi lebih bijaksana, maka ada baiknya kita juga melaksanakan yang kedua, yaitu sila atau moralitas. Nah, mungkin teman-teman tentu saja sebagai bagian dari negara Indonesia, kita sudah tahu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya moralitas. Jadi ini sebenarnya Pancasila di negara Indonesia ini diambil dari bahasa Sanskerta yang merupakan warisan dari kerajaan-kerajaan Nusantara kita pada masa lalu, misalnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Nah, jadi itu bahasanya sama, tetapi tentu saja isinya ada perbedaan. Jadi di dalam agama Buddha, kita yang paling sering yang diterapkan dalam umat awam yaitu Pancasila juga. Nah, jadi ada 5 sila juga yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk diterapkan kepada umat awam atau umat perumah tangga. Nah, mari kita coba baca bersama-sama, karena ini biasanya adalah yang setiap minggu kita selalu ulang dalam puja bakti agama Buddha. Ya, kita coba baca bersama-sama ya. Yang pertama ya, Pancasila. Panatipata weramani sikapadang samadhyami adinna dana weramani sikapadang samadhyami kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami musawada weramani sikapadang samadhyami surameraya majapamaddatana weramani sikapadang samadhyami. Oke, jadi itu adalah 5 sila atau Pancasila atau moralitas dalam ajaran Sang Buddha yang diperuntukkan kepada umat awam atau umat perumah tangga. Apa saja sila-sila yang terkandung dalam 5 sila ini? Kita akan membahas, tapi mungkin sebelum kita membahas, kita akan mencoba menerangkan dulu dalam agama Buddha, Pancasila ataupun nanti ada sila yang lebih banyak atas sila, itu sifatnya bukan larangan. Nah, tadi kalau yang tadi saya bacakan ini adalah bahasa Palinya yang kalau diterjemahkan secara harafiah artinya aku bertekad untuk melatih diri menghindari 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah arti dari yang saya ucapkan tadi. Aku, sekali lagi saya ulangi, aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dalam agama Buddha sifatnya itu bukan larangan, tetapi adalah himbauan untuk senantiasa melatih diri melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ataupun juga ya sesuai dengan Pancasila ini. Nah, mungkin yang pertama ya. Jadi aku melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Ini adalah yang sila yang pertama. Aku melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Pembunuhan ini apa saja yang dimaksud tercakup dalam kata pembunuhan ini adalah suatu yang luas. Yang paling utama tentu saja adalah pembunuhan manusia ya. Kita menghindari jangan membunuh manusia, itu saya kira itu paling wajar.
semua orang juga memahami. Tetapi tidak hanya membunuh istilahnya menghindari pembunuhan terhadap sesama manusia. Kalau dalam agama Buddha kita juga dianjurkan untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup yang lainnya ini ada beberapa versi. Jadi kalau dalam aliran Mahayana yang tadi saya terangkan di awal, aliran yang lebih banyak ataupun juga didominasi oleh budaya ketimuran, budaya China, Jepang, Korea. Nah, itu mereka secara strict atau secara ketat menafsirkan sila yang pertama ini adalah kita selain tadi tidak melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia, yaitu juga menjadi vegetarian ataupun juga mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung unsur hewani. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya selama berada di wihara juga umat-umat dari semua aliran itu dianjurkan juga untuk bervegetarian selama di wihara. Tetapi kalau setelah pulang ya tentu saja kembali kepada kebijaksanaan masing-masing, tapi jangan sampai berlebihan juga. Nah, jadi saya terangkan sekali lagi, kalau di aliran Mahayana mereka secara strict menafsirkan sila pertama ini tidak hanya sekedar pembunuhan terhadap sesama manusia yang dihindari, tetapi kita juga melatih diri untuk mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung unsur hewani atau bervegetarian. Tetapi ini bisa ditingkatkan lagi tergantung dengan sekali lagi komitmen dari masing-masing individu. Jadi terpulang. Tapi kalau Mahayana biasanya mereka strict membahas tentang itu. Nah, kalau di tempat saya bernaung di Budayana, kita karena merangkul dari beberapa aliran, termasuk tentu saja di dalamnya juga aliran Mahayana, maka kita juga selama berada dalam wihara, terutama wihara Buddha Praba di Manokwari ini, umat-umat dianjurkan untuk makan makanan yang vegetarian. Ya, itu menjadi sebuah peraturan lah di sini, bukan peraturan yang secara tertulis bagaimana ya, tapi itu biasanya kita laksanakan. Jadi selama berada dalam wihara, kita mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung unsur hewani. Nah, tetapi ada aliran yang kedua yaitu aliran Theravada. Itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita bisa mengkonsumsi hewani. Apa saja beberapa kondisi yang diperuntukkan menjadi persyaratan untuk bisa mengkonsumsi? Biasanya adalah kita diminta jangan sampai kita mengetahui, mendengar dan melihat pembunuhan makhluk hidup yang akan kita konsumsi. Jadi pada saat kita membeli itu jangan sampai kita melihat prosesi pemotongannya. Nah, itu menjadi istilahnya menjadi kurang suci. Nah, mungkin seperti itu, menjadi kurang tepat mengkonsumsinya. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita yang mengorder sehingga barang atau hewan tersebut didatangkan untuk dipotong untuk menjadi hidangan. Itu juga sebuah pelanggaran. Nah, kalau beberapa kondisi ini terpenuhi, maka bisa dikonsumsi. Nah, tetapi sekali lagi jangan juga berlebihan, dan juga tadi syaratnya adalah kita juga jangan mengkonsumsi hewan atau makhluk hidup yang dari kita ketahui peternakannya menyiksa hewannya, misalnya diperlakukan memang sangat-sangat tidak layak. Nah, kan kadang kita industri peternakan ini kan kadang karena mungkin sifatnya profit, mereka mungkin kadang memperlakukan hewan peliharaannya, hewan ternaknya itu mungkin secara kurang baik. Nah, itu mungkin kita hindari ya, kalau bisa kita cari sumber yang misalnya lebih layak ya bisa. Tapi ya kalau idealnya tentu saja Sang Buddha menyarankan kita untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya, kalau bisa sebenarnya vegetarian ini tidak hanya terkait juga tentang welas asih. Vegetarian tentu saja terkait juga tentang lingkungan hidup. Kalau di era modern ini tentu saja teman-teman mungkin pernah mendengar salah satu penyumbang terbesar gas rumah kaca, greenhouse effect yang menjadi penyebab dari pemanasan global
adalah gas metan yang datangnya dari industri peternakan. Nah, maka itu sebenarnya bervegetarian juga baik adanya untuk kesehatan kita yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengembangkan welas asih kita. Yang ketiga tentu saja adalah untuk kelangsungan bumi kita. Nah, jadi itu adalah manfaat-manfaat. Oke, itu adalah sila yang pertama. Melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Kita masuk kepada sila yang kedua. Sila yang kedua ini kita melatih diri untuk menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Nah, jadi ini secara harafiah tentu saja menghindari mencuri. Nah, jadi ini saya kira tidak usah dijelaskan terlalu panjang karena saya kira teman-teman juga sudah bisa memahami. Jadi barang-barang yang bukan milik kita, kita jangan ambil, kita jangan juga, karena kenapa bukan hanya ini karena melanggar hukum negara, tetapi juga ini adalah secara moralitas ini akan keliru. Kelirunya ada beberapa hal. Jadi bukan hanya keliru, maksudnya keliru karena itu adalah hak milik orang lain yang kita ambil, tetapi adalah karena pada saat kita melakukan pencurian, maka berarti dalam batin kita timbul yang namanya tanha atau nafsu keinginan yang waktu minggu lalu saya sudah jelaskan. Karena adanya tanha nafsu keinginan, maka timbullah perbuatan mencuri. Nah, tentu saja jadi kalau kita mencuri kita tidak mengikis tanha tadi, nafsu keinginan. Kalau kita tidak mengikis nafsu keinginan, bagaimana mungkin kita bisa mencapai nibbana atau nirwana atau menjadi sama Sang Buddha. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hal yang harus kita hindari, melatih diri untuk menghindari. Nah, kemudian kita masuk kepada sila yang ketiga. Sila yang ketiga ini apa? Sila yang ketiga ini kamesu micacara, weramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara ini terkait tentang, diterjemahkan secara harafiah, perbuatan asusila. Jadi saya menghindari untuk melakukan perbuatan asusila. Karena sila ini, 5 sila Pancasila Buddhis ini diperuntukkan untuk perumah tangga. Asusila yang dimaksud di sini itu adalah perbuatan yang misalnya berhubungan seks di luar pernikahan, berhubungan seks dengan pasangan yang bukan pasangan kita, bukan dengan suami kita, bukan dengan istri kita, tapi dengan orang lain, berzina. Kalau mungkin dalam bahasa dari teman-teman kita yang dari agama lain, nah itu perselingkuhan. Nah itu adalah salah satu hubungan tindakan asusila yang kita latih untuk tidak kita lakukan di sila yang ketiga ini, yang diperuntukkan untuk kaum perumah tangga. Ya, kaum perumah tangga tentu saja dia memiliki istri. Jadi kalau dengan istrinya sendiri ya tentu istri atau suami sendiri tentu saja tidak menjadi permasalahan. Karena ini adalah sila untuk perumah tangga. Oke. Jadi mungkin kita tidak terlalu panjang lebar, tapi mungkin saya harus tekankan karena ini topik yang sebenarnya menarik. Jadi terutama tadi ya istilahnya perselingkuhan atau berzina ataupun juga misalnya pergi ke tempat-tempat pelacuran dan lainnya, tentu saja itu memang kita hindari. Tetapi yang paling utama seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, dalam agama Buddha kita selalu yang utama dalam pikiran kita adalah pikiran. Pikiran adalah pelopor. Jadi sebelum kita melakukan tindakan tersebut, ada enggak kita sudah berpikir? Kalau sudah ada berpikir untuk melakukan, itu sudah pelanggaran sila. Jadi jangan Anda berpikir bahwa kita hanya berpikir saja itu tidak melakukan pelanggaran. Dalam agama Buddha kita meyakini bahwa berpikir sekalipun
berkehendak sekalipun tidak dilaksanakan dalam perbuatan, itu semua sudah melakukan pelanggaran sila. Nah, jadi itu juga berlaku untuk sila-sila yang lainnya ya. Tadi yang dilarang membunuh, dilarang mencuri, kemudian yang ini bukan dilarang lah, menghindari perbuatan pembunuhan, perbuatan pencurian, kemudian perbuatan asusila. Jadi jangan sampai juga kita berpikir, karena zaman sekarang ini kan pikiran ini bukan zaman sekarang, ini sebenarnya dari zaman dulu. Pikiran itu paling sulit untuk kita kontrol. Pikiran manusia, terutama manusia, pikiran manusia itu adalah pikiran yang kompleks dan liar, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Tetapi itu yang kita dalam ajaran agama Buddha oleh guru kita ajarkan untuk kita yakini, untuk kita jadi mungkin itu adalah sila yang ketiga. Sila yang keempat, kita berbicara tentang kamesu micacara, musawada, tidak berbohong. Saya kira kalau tidak berbohong ini merupakan hal yang paling gampang ya, menghindari. Saya melatih diri untuk tidak berbohong, ya jangan berucap yang tidak benar. Dalam berucap kita selalu harus jujur. Nah, sekali lagi ya, kembali kepada pikiran kita, semuanya dikontrol oleh pikiran kita. Kemudian yang terakhir, Sura Meraya, Maja, Pamadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Ini sudah saya jelaskan di minggu lalu. Sebenarnya saya menghindari untuk tidak minuman keras, tetapi juga tidak hanya minuman keras, tapi juga zat-zat yang melemahkan kesadaran. Zat-zat yang melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Nah, ini ada beberapa kondisi. Jadi dia bisa melemahkan kesadaran, dia juga bisa istilahnya menimbulkan ketagihan. Ini adalah zat-zat yang harus kita hindari. Jadi miras, narkoba, dan sebenarnya kalau kita bicara soal menimbulkan ketagihan, kita harus bicara juga soal kebiasaan-kebiasaan buruk yang menimbulkan ketagihan. Berjudi, kemudian juga merokok. Nah, merokok ini adalah hal yang menyebabkan kecanduan. Jadi pokoknya hal-hal yang menyebabkan kecanduan ini merupakan pelanggaran terhadap sila kelima. Jadi itu adalah rangkaian moralitas yang menjadi tema pada mimbar agama Buddha yang kedua ini. Jadi mungkin itu saja yang saya jelaskan pada kesempatan yang kedua kali ini. Mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi pada kesempatan yang berikutnya tentang atasila, yaitu sila-sila yang dilaksanakan bagi kaum-kaum yang ingin melatih diri lebih lanjut. Nah, tapi itu pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi, semoga penjelasan saya kali ini itu bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita sebagai siswa Sang Buddha selalu berupaya untuk belajar, tetapi juga tentu saja masih tahap belajar, masih ada kesalahan. Ya, tapi tentu saja tidak disengaja. Mungkin itu saja. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.